أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibatin, perkara-perkara yang baik, ma ahallallahu, terhadap apa-apa yang Allah telah menghalalkan lakum, bagi kamu sekalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadina, terhadap orang-orang yang melampaui batas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahul azim. Tafsir surat Al-Maidah ayat 87. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang sahabat yang keliru dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. Mereka mengira bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah harus melepaskan diri dari segala macam kenikmatan dunia, karena mereka berpendapat bahwa kenikmatan itu hanya akan melalaikan mereka beribadah kepada Allah. Padahal Allah telah menciptakan dan menyediakan di muka bumi ini hal-hal yang baik yang dihalalkannya untuk mereka. Di samping itu, Dia telah menjelaskan pula apa-apa yang diharamkannya. Walaupun Allah telah menyediakan dan menghalalkan hal-hal yang baik bagi hambanya, namun harus tetap diperlakukan dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Maka firman Allah dalam ayat ini melarang hambanya dari sikap dan perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan yang melampaui batas dalam soal makanan misalnya dapat diartikan dengan dua macam pengertian. Pertama, seseorang tetap makan makanan yang baik, makanan yang halal, tetapi ia berlebihan makan makanan itu atau terlalu banyak. Padahal makan yang terlalu kenyang merusak kesehatan, alat-alat pencernaan, dan mungkin merusak pikiran. Dana dan pikirannya hanya tertuju kepada makanan dan minuman hingga kewajiban-kewajiban lainnya terbengkalai, terutama ibadahnya. Pengertian yang kedua, bahwa seseorang telah melampaui batas dalam macam dan jenis makanan yang dimakannya.
yang diminumnya. Tidak lagi terbatas pada makanan yang baik dan halal, bahkan telah melampauinya kepada yang merusak dan berbahaya, yang telah diharamkan oleh agama. Kedua hal itu tidak diperkenankan oleh ajaran agama Islam. Pada akhir ayat tersebut, Allah memperingatkan kepada hambanya bahwa Dia tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah selalu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas-batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran, dan perasaan. Misalnya, batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudorotnya. Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa apa yang dihalalkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya. Sebaliknya, apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengubah-ubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha mengetahui apa yang baik dan bermanfaat bagi hambanya dan yang berbahaya bagi mereka. Dia Maha Pengasih terhadap mereka.